Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu Guru Hebat, saya Erni Vianisa, CGP Angkatan 6 dari Kota Cilegon, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni Salam. dan Pak Suheli, apa kabar? Dalam proses praktek coaching kali ini, saya nanti akan mengamati alur Tirta ya, dan menanyakan beberapa hal kepada coach gitu. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Yekti Setiarti, di sini saya sebagai pengamat, kemudian Bu Erni sebagai coach, dan Pak Suheli sebagai coach ya Bu ya, Bapak. Nah, kemudian terlebih dahulu kita akan mendiskusikan ya rubrik penilaian percakapan coaching ya Bapak Ibu ya, yang akan dilakukan oleh Bu Erni sebagai coach gitu kan. Ada berapa nanti yang harus diperhatikan, yaitu mengenai kompetensi coaching ya. Yang pertama yaitu mengenai present ya, yang kompetensi kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan, yang nanti akan dikembangkan. Nah, menurut Bu Erni sebagai coach ya, yang mana nih yang akan Ibu kembangkan dari kompetensi ketiga tersebut? Saya pinginnya ya itu bisa mengembangkan ketiga-tiganya, baik present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, cuman untuk kesempatan kali ini yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Oke Bu, jadi dari ketiga kompetensi itu nanti akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, secara aktif nanti dari coachnya Ibu ya, kayak gitu. Menurut Ibu Erni, bagian kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin diobservasi? Ya, observasi ya Bu, Ya. kompetensinya spesifik di mendengarkan aktif. Tuh, mendengarkan aktif ya Bu ya. Oke. Kemudian ada nggak sih yang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Erni inginkan? Gitu? Saya fokus ya Bu, kita fokus ke mendengarkan aktif, maka indikator ketercapaiannya yaitu saya dapat menangkap kata-kata kunci nanti yang diucapkan oleh coachi. Dengan menangkap kata-kata kunci yang diucapkan nanti oleh coachi, maka saya mampu untuk fokus pada coachi, itu harapan saya, dan memahami keseluruhan makna, baik secara eksplisit maupun implisit, baik tampak ataupun tidak tampak dari coaching. Itu baik Ibu. Jadi indikator kecepatan dari tujuan pengembangan tadi adalah fokus ya Bu, intinya Bu ya, agar bisa mampu mengetahui permasalahan dari coach tersebut ya Bu ya. Oke, nanti ada satu hal lagi ya Bu ya terkait alur Tita gitu Bu ya, mengenai tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya dalam kegiatan coaching yang harus Ibu Erni perhatikan nanti dalam melakukan coaching terhadap coach Ibu Erni ya. Oke ya. Oke, untuk itu silakan Bu Erni melakukan coachingnya terhadap Pak Suheli selaku coach. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu Erni. Assalamualaikum Ibu Erni. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suheli.
Gimana Iya. kabarnya Pak Suheli? Alhamdulillah baik, Bu Erni. Mohon maaf diganggu waktunya. Enggak apa-apa, monggo-monggo. Ada masalah apa ini? Apa yang mau kita bicarakan hari ini? Hmm. Iya, Bu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Jadi begini, Bu, rencana pertemuan kita hari ini, saya ingin bercerita, membahas tentang pribadi sih, Bu. Jadi membahas tentang pribadi saya, di mana saya ini ngerasa kurang semangat gitu, Bu, dan membuat murid kurang antusias di kelas seperti itu. Ini Pak Suheli merasa kurang bersemangat. Berapa hari ini ya Pak ya. Kemudian kurang bersemangatnya Pak Suheli tadi berakibat anak jadi kurang antusias di kelas, begitu Pak. Betul, Ibu. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi begini, Bu. Jadi saya di kelas ini beberapa minggu kurang bersemangat gitu dalam mengajar. Kadang ya kelas juga kurang kondusif. Jadi ketika mendapatkan tugas, ya anak-anak juga menjadi kurang antusias jadinya. Nah, mungkin memang ini disebabkan ya karena saya merasa lingkungan yang kurang mendukung begitu, Bu. Jadi saya kurang memahami metode-metode yang memang harus saya berikan untuk pembelajaran. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira Pak, apa ya yang menyebabkan Pak Suheli dalam beberapa minggu kurang semangat? Hmm. Jadi tadi sudah sempat saya sampaikan, Bu, bahwa yang membuat saya ini kurang semangat ya karena lingkungan, kalau menurut saya lingkungan lingkungan yang kurang mendukung begitu, Bu. Dan saya salah satunya juga kurang memahami metode-metode yang harus saya berikan untuk pembelajaran. Seperti itu, Bu. Sekarang di Pak Suheli, lingkungan yang mendukung, kalau menurut Pak Suheli, sehingga nanti pembelajaran Pak Suheli itu sesuai sama yang Pak Suheli harapkan. Seperti apa Pak yang mau Pak Suheli? Mm-mm. Jadi harapannya sih lingkungan yang mendukung itu dari suasana yang kondusif, dari pimpinan, dari teman-teman juga bisa memberikan dukungan, baik itu berupa motivasi dan dukungan-dukungan yang memang membuat saya juga termotivasi gitu. Dan juga salah satunya dukungan terkait memberikan masukan terkait metode-metode yang harus saya lakukan di dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Pak, perlu berkolaborasi intinya ya Pak Suheli ya, Betul, betul, semua Ibu. sehingga bisa menunjang pembelajaran yang dilakukan Pak Suheli. Oke, Pak Suheli. Nah, kira-kira ini Pak, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini? Baik, Bu. Paling ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini, Bu, saya mengharapkan mendapatkan solusi agar saya bisa semangat, juga lebih memahami metode-metode pengajaran agar anak kemudian juga bisa kondusif. Mungkin itu Bu, ukuran keberhasilan di pertemuan kita kali ini. Dan saya apa namanya tegaskan kalau tujuan Pak Suheli tadi ya Pak ya. Jadi Mm-mm. ingin Pak Suheli lebih semangat lagi, Betul. kemudian lingkungan lebih kondusif untuk mendukung pembelajaran, anak-anak juga antusias gitu ya Pak. Dan Bapak bisa menerapkan metode-metode pembelajaran yang Bapak inginkan gitu ya Pak. Nah, sekarang Pak Suheli, peluang peluang yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan-tujuan Bapak tadi apa Pak? Kemungkinan yang bisa saya ambil untuk mencapai tujuan itu ya saya peluangnya untuk menggali informasi, juga memperbanyak literasi terkait metode-metode yang digunakan, yang sekian banyak metode yang ada gitu. Jadi peluangnya banyak sekali metode yang bisa saya gunakan, juga banyak sekali informasi-informasi yang bisa saya gali seperti itu, Bu. Ya Pak, jadi informasi, perbanyak informasi dan memperbanyak literasi lagi gitu ya Pak Betul, Suheli ya. betul, Ibu, betul. Nah, yang kira-kira mau diterapkan Pak Suheli. Nah, sekarang Pak, strategi apa Pak
yang mau diterapkan Bapak capai Eh, tujuan Bapak tadi? beberapa strategi yang mungkin atau cara yang saya coba terapkan agar tujuan saya ini bisa tercapai, mungkin eh, pertama saya harus koordinasi dengan kepala sekolah dulu, mungkin seperti itu Bu. Juga selanjutnya berkolaborasi tentunya dengan teman-teman sejawat yang sudah menggunakan ragam metode-metode di kelasnya yang mungkin sudah juga mengembangkan sehingga kelas mereka yang sudah kondusif. Seperti itu, Bu. Paling itu yang strategi yang coba saya terapkan nantinya, Bu. Ya Pak Suheli ya, jadi ada dua ya Pak ya tadi yang dikatakan Pak Suheli, koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian Pak Suheli akan lakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang sudah melakukan beragam metode gitu ya Pak di Betul. kelasnya. Siap, betul, Ibu. Betul. Nah, sekarang Pak Suheli, bagaimana cara Pak Suheli untuk mengantisipasi andai kata ya Pak, eh, ada gangguan sehingga strategi yang Pak Suheli rencanakan tadi tidak berjalan. Iya, Bu. Jadi paling yang saya coba lakukan untuk mengantisipasi gangguan atau mungkin hal-hal yang setidaknya bisa menghambat saya untuk mencapai tujuan, saya mencoba berhenti sejenak, kemudian terus berupaya. Berhenti sejenak bukan berarti untuk menyerah, berhenti sejenak untuk kemudian memikirkan langkah-langkah apa yang kemudian harus dilakukan. Kemudian saya juga berusaha tetap fokus untuk mencapai tujuan yang saya ingin capai itu, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, sip, Pak Suheli. Nah, sekarang Pak, tadi kan strategi Pak Suheli seperti itu yang Mm-mm. diungkapkan gitu ya Pak. Nah, apa indikator keberhasilan dari rencana aksi Pak Suheli yang akan Pak Suheli laksanakan? Paling yang menjadi indikator keberhasilan rencana yang akan saya lakukan atau saya laksanakan, ya saya harus percaya diri, ya lebih percaya diri, juga saya harus berpikir terbuka dan membuat kelas menjadi kondusif kembali. Mungkin itu, Bu, indikator keberhasilan yang mungkin yang akan saya laksanakan. Ya harus percaya diri gitu ya Pak ya. Betul, Berpikir terbuka, jadi menerima masukan dari teman-teman, tadi kan betul. berkolaborasi bersama, sehingga kelas Pak Suheli akan jadi kondusif. Oke, Pak. Nah, sekarang Pak Suheli, ini menarik nih. Nah, komitmen Pak Suheli terhadap rencana aksi nyatanya ini apa nih sekarang? Baik, Komitmen Bu. Bapak. Dari komitmen nih, Bu ya, komitmen yang saya laksanakan terkait rencana aksi ke depan, saya berkomitmen untuk bisa lebih semangat menguasai berbagai metode-metode mengajar, yaitu metode mengajar yang baik, yang tepat, dan membuat kelas menjadi kondusif. Sehingga ketika saya membuat metode, menggunakan metode, menguasai metode-metode yang memang tepat untuk anak-anak, yang tentu saja metode yang berpihak kepada murid, sehingga kelas menjadi kondusif, tentu saja pada akhirnya imbasnya adalah murid-murid akan lebih menjadi antusias. Nah, ketika murid antusias, saya pikir saya juga akan menjadi lebih semangat lagi seperti itu, Bu. Mungkin itu rencana aksi dan saya komitmen dengan rencana aksi itu, gitu. Jadi menarik ini Pak Suheli ya. Nah, sekarang Pak Suheli, kapan kira-kira rencana ini akan Pak Suheli laksanakan? Insya Allah, Bu, sesegera mungkin. Mudah-mudahan setelah kegiatan Sumatip akhir semester ini akan saya lakukan, mulai dari mencoba merencanakan langkah-langkah rencana aksi nyatanya, kemudian setelah membuat langkah rencana, mencoba koordinasi kemudian dengan Bapak pimpinan dan melakukan koordinasi dengan teman-teman melalui kolaborasi, menyusun rencana, barulah menemukan metode menyusun RPP untuk kemudian diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Sip, gitu ya Pak. Nah, sekarang Pak Suheli yang dikembangkan dalam waktu dekat.
Kan tadi ada Nah, beberapa ya, strategi mm, Pak mm, Suheli ya. Oke, betul. yang dalam waktu dekat ini yang mau Pak Suheli kembangkan apa? Baik. Rencana yang saya akan lakukan dalam waktu dekat ini, setelah pertemuan ini, saya terpikirkan untuk langsung membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan ragam metode pembelajaran. Tentu saja, ragam metode ini metode yang berpusat kepada murid. Itu mungkin Bu yang coba saya ingin kembangkan di dalam waktu dekat ini, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya. Seperti itu. Yang akan dilakukan Pak Suheli dalam waktu dekat ini ya Pak, otomatis Betul, melihat kembali RPP dan menyesuaikan dengan seperti yang Pak Suheli mau ya betul, Pak. betul, betul. Nah, sekarang tanya ada nggak Pak yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tadi? Ada teman-teman sih Bu, gitu. Ada teman-teman di komunitas praktisi, yaitu KKG kelas 4. Kebetulan saya mengajar di kelas 4 Bu. Jadi ada Ibu Asri, ada Bu Rositin, juga ada Bu Rima, itu kebetulan teman-teman saya di KKG kelas 4. Namun tidak menutup kemungkinan kolaborasi juga dengan teman-teman lintas KKG yang mungkin dari tingkat yang lebih tinggi ataupun tingkat yang di bawah untuk membantu saya dalam menjaga komitmen saya yang ya di awal kita obrolkan ini, Bu. Nah, nah, sekarang Pak, dari kegiatan coaching kita ini hari ini ya Pak Suheli ya. Nah, apa yang bisa Bapak simpulkan? Baik, Bu. Saya mencoba menyimpulkan apa dari hasil dari percakapan kita ini. Saya mendapat kesimpulan bahwa ternyata saya ini perlu berkomitmen untuk selalu semangat dan juga membuat metode-metode mengajar yang tepat sehingga membuat murid saya antusias, kelas juga menjadi kondusif. Nah, ketika kelas kondusif, murid antusias, itu juga yang tentu saja akan memancing rasa optimis, rasa semangat saya untuk melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Mungkin mudah-mudahan kesimpulan ini yang saya dapatkan ya bisa saya terapkan tentunya juga nanti di kelas. Pak Suheli. Nah, sekarang Pak, bagaimana perasaan Pak Suheli setelah kegiatan coaching yang kita lakukan ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang, merasa lebih semangat lagi dari hasil percakapan dengan Ibu. Alhamdulillah saya merasa tercerahkan, merasa lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan menggunakan metode yang membuat murid antusias. Mudah-mudahan metodenya tepat sehingga anak-anak bisa kembali antusias dan saya kembali bersemangat lagi. Ya, Pak Suheli, alhamdulillah kalau gitu. Gak sabar rasanya Pak Suheli, saya nunggu cerita Pak Suheli kembali. Kemudian saya juga nunggu undangannya ya Pak. Siap, Undangan untuk Ibu. saya bisa membersamai Pak Suheli dan anak-anak di kelas nanti Pak. Oke, saya tunggu undangannya. Sampai jumpa Pak Suheli. Saya kira bisa mengakhiri ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ibu atas waktunya. Oke, terima kasih kembali Pak. Terima kasih, luar biasa sekali ya praktek coaching yang sudah Bu Erni selaku coach dan Pak Seli sebagai coaching gitu ya. Nah, kemudian ini ada Ya, pertanyaan juga buat Bu Erni selaku coach nih ya. Apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan coaching tadi, Ibu? Yang Ibu rasakan? yang saya rasakan ya Bu. Alhamdulillah tadi saya coaching bersama Pak Suheli berjalan lancar. Kemudian alur kita itu sudah saya terapkan Bu, mulai dari tujuan tadi tujuan pertemuan kami, kemudian mengidentifikasi data-data baik secara informasi maupun fakta yang ada gitu ya Bu.
Kemudian rencana aksi Pak Suheli juga tampak, kemudian eh, komitmennya, komitmen by tujuan direktif. Saya berusaha untuk mencapai itu, baik kesadaran penuh, kemudian kesadaran penuh, kemudian saya bisa mendengar dengan aktif, dan saya bisa mengungkapkan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Ibu. Nah nih Bu Erni, apa yang Ibu Erni sudah lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator nih Ibu ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi seperti apa Ibu? Kalau indikator tadi kan saya ingin kembangkan mendengarkan aktif. Oh iya betul ya. Oke. Itu indikator yang mau saya kembangkan ya Bu. Ya siap. Oke, dari mencapai catatan hasil observasi base data yang saya amati yaitu di sini saya sudah mengamati ya Bu ya alur tetanya yang mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari praktek tersebut. Tadi semuanya sudah jelas Ibu, sudah runtun, sudah bagus sekali Ibu sebagai coach ya Bu ya. Nah, itu juga udah ada alur ceritanya. Kemudian dari Bu Erni selaku coach juga mampu membantu coachi membuat rencana aksinya gitu ya secara spesifik ya. Kemudian juga mampu mendorong ide dari coachi tadi saat melaksanakan atau menceritakan rencana yang akan dilaksanakan seperti pembelajaran yang berpihak pada murid tadi Bu ya. Itu sudah bagus sekali, sudah mengarahkan coachingnya seperti itu gitu Bu ya. Oke, kemudian ada nggak sih kompetensi nanti yang ingin lagi dikembangkan Ibu berdasarkan hasil Ibu tadi melaksanakan coaching tadi? Ada yang ingin dikembangkan lagi nggak Ibu? Berikutnya ya Bu Yati, berikutnya itu kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot mungkin yang akan saya kembangkan. Ya. Bagus ya Bu ya. Jadi nanti saya tunggu nih Bu rencana aksi lagi yang nanti Ibu laksanakan tentang pertanyaan berbobot itu Bu ya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bu Erni dan Pak Suheli. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.